Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahayamin Inilah dengan NIM 2008108039 dari kelas PAUD 3B akan mempresentasikan mata kuliah kurikulum anak usia dini. Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Dalam mengembangkan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, atau dikenal dengan konsep Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan itu mengutamakan anak, baik dilihat dari perkembangan, minat, maupun kemampuannya. Sedangkan National Association for the Education of Young Children atau NAEYC mengemukakan bahwa kurikulum PAUD itu harus sesuai dengan perkembangan anak, berdasarkan pada teori, penelitian, dan pengalaman mengenai bagaimana anak berkembang dan belajar. Hakikat Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Yang pertama ada konsep Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Konsep DAP menurut Jackman adalah program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. DAP ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak, mengenal anak dengan baik, dan memungkinkan anak-anak untuk mencapai tujuan perkembangannya. Jika menurut Todd Brown tahun 2006, DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Konsep DAP. Yang pertama ada kesesuaian dengan usia atau age appropriateness. Perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Tidak hanya tahapan perkembangan kognitif, tetapi juga meliputi tahapan perkembangan fisik, sosial, dan emosional. Itu semua penting bagi kita untuk memahaminya sebagai pendidik dan pengembang kurikulum. Yang kedua, ada kesesuaian dengan individu anak atau individual appropriateness. Praktik yang sesuai dengan individu anak adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Dan tantangan bagi kita selaku pendidik dan sebagai pengembang kurikulum adalah memahami keunikan tiap-tiap anak secara individual dalam seluruh aspek perkembangannya. Yang ketiga ada kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak atau social and cultural appropriateness. Anak-anak adalah berasal dari keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dan berbeda-beda dalam kehidupannya. Untuk itu, kita sebagai pengembang kurikulum hendaknya menggunakan titik tolak pengalaman yang telah dimiliki anak-anak dalam pengembangan program pendidikan, dan agar menjadi optimal untuk menstimulasi setiap aspek perkembangan anak. Dengan demikian, anak akan menjadi individu yang memiliki integritas yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Pada intinya, DAP memberikan kerangka kerja bagi para pendidik agar memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi setiap individu anak. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus merencanakan, melaksanakan, dan menilai berbagai program pendidikan secara berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan setiap anak. Yang kedua, ada prinsip-prinsip perkembangan DAP. NAEYC mengemukakan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Terdapat 5 kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis DAP. Kelima kunci tersebut yaitu: yang pertama, menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Kita sebagai pendidik harus mendukung program yang berpusat pada anak tanpa memandang usia, kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang etnis, termasuk pada anak yang berkebutuhan khusus. Menciptakan hubungan yang harmonis, menghargai anak, kooperatif, dan positif, sehingga menciptakan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, ada mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak.
Mengajar anak usia dini tentunya sangat berbeda dengan mengajar anak yang sudah dewasa. Mengajar anak usia dini harus menciptakan pengalaman belajar yang menantang dan menciptakan pembelajaran yang mampu menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak, dan disiplin yang memperkuat anak-anak yang sedang belajar. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. DAP cenderung difokuskan pada bagaimana mengembangkan kurikulum yang mampu mencapai tujuan penting, terutama dalam menstimulasi seluruh potensi perkembangan anak. Kurikulum didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak-anak belajar yang mengartikulasikan bagaimana belajar yang potensial untuk perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan anak. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Pada program DAP ini memberikan gambaran bagaimana pendidik mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga yang mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan, pengertian, dan selalu melalui negosiasi. Lalu yang kelima, menilai perkembangan dan belajar anak-anak. Untuk menilai perkembangan anak usia dini belajar, pengalaman merupakan elemen kunci. Selain itu juga, banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh pendidik, sehingga melalui penilaian ini, pendidik mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan anak dalam semua aspeknya. Pada dasarnya, kelima area kunci yang menjadi perhatian DAP mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Kelima area kunci tersebut menggambarkan pemberian layanan pendidikan yang berkualitas tinggi, karena DAP adalah seperangkat pedoman yang menyarankan konten atau isi kurikulum dan dalam praktiknya memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan setiap anak. Menurut Miller, tahun 2009 mengemukakan bahwa DAP mempunyai 12 prinsip, di antaranya yaitu: yang pertama ada pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak didik. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak. Yang ketiga, program difokuskan untuk culture. Yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak. Dan yang terakhir, memberdayakan lingkungan indoor and outdoor yang aman, dan lain-lain. Sedangkan NAEYC mengemukakan bahwa prinsip DAP itu adalah domain perkembangan anak. Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Proses perkembangan dari anak yang satu dengan anak yang lain. Pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda pada perkembangan individu anak. Hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Perkembangan dan belajar terjadi dengan baik. Anak sebagai pembelajar yang aktif. Dan yang terakhir, perkembangan dan belajar hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.